Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Ini adalah produk terbaru dari Wuling yang baru pertama kali meluncur dan bisa dilihat oleh masyarakat tanah air. Ini adalah Wuling Cloud EV. Dan kalau Anda bisa lihat, ini adalah produk ketiga Wuling EV di Indonesia dan makin lama makin membesar. REV namanya A, paling kecil. Habis itu ada Bingo EV, pakai B namanya. Makin besar, dan ini Cloud EV dimulai dari huruf C, dan semakin besar ini adalah medium hatchback. Dan belum banyak spek teknis yang bisa diketahui dari mobil ini, tapi kami sudah bisa bertemu langsung dengan mobilnya dan kami akan sampaikan apa saja yang bisa kita lihat dari mobil ini. Saya juga akan masuk ke dalam untuk melihat bagaimana interiornya, bagaimana rasa duduknya di dalam. Ini adalah first impression dari Wuling Cloud EV. Dari bentuknya, Cloud EV ini sesuai namanya, diklaim Wuling terinspirasi dari awan desainnya. Jadi Wuling bilang ada sense of lightness di sini, tapi di saat bersamaan juga terlihat dinamis dan Anda tidak akan ketinggalan melihat detail yang sangat unik ini di bagian depan dan sedikit merimain kita kepada REV, guratan desainnya. Tapi ini desain yang fresh dan mobil ini besar ukurannya, bahkan bannya aja 18 inci. Kemudian bentuknya itu modern dengan beberapa detail yang memang detail futuristis ya, kayak tuas pintu itu benar-benar rata dengan bodi. Kemudian dia ada spoiler ducktailnya di belakang dan tampilannya unik, tampilannya original dan tampilannya sangat menarik. Nah ini kalau kita lihat bannya sendiri tadi saya udah bilang ukurannya 18 inci dan karena ukuran mobilnya besar jadi 18 incinya nggak terlihat yang besar gitu karena memang wheel arch-nya juga besar, dia ukurannya 215 55 R18. Nih, bagian belakangnya unik dengan lampu yang memanjang dari kiri sampai kanan dan clean sekali karena untuk buka bagasinya ada di sini dan bagasinya sudah elektrik. Dan Anda bisa lihat kapasitas bagasinya lumayan besar dan ini masih ada space yang sangat besar di bagian bawah decknya. Jadi Anda kalau barang nggak terlalu banyak Anda bisa letakkan di atas. Kalau Anda mau membawa barang lebih banyak lagi, di bawahnya benar-benar berlimpah ruang penyimpanannya. Kemudian bentuk belakangnya ini unik ya. Jadi memang lampu ini terlihat modern, tapi ada unsur retronya juga kalau Anda lihat. Jadi ini perpaduan antara retro dan futuristis. Tulisannya sendiri agak retro, tulisan Cloud EV-nya ini. Nah, sekarang kita lihat ke penggeraknya ya. Nah, ini kap mesinnya kecil sekali dan di sini penuh semua. Anda hanya bisa mengisi cairan-cairan yang penting. Tidak ada front trunk di depan dan terlihat bahwa mobil ini memiliki konfigurasi penggerak depan. Untuk spesifikasinya sendiri, Wuling belum memberikan detail yang pasti di Indonesia, tapi dari beberapa data yang kami dapat, ada dua varian dari Cloud EV ini. Ada yang range-nya biasa dan ada yang long range. Itu baterainya yang kecil adalah 38 kWh, sedangkan yang besar itu di kisaran 50 kWh. Dengan range untuk yang normal itu di 360-an kilometer, sedangkan yang longnya itu bisa sampai 400 km lebih, bahkan diklaim bisa 430. Tapi dari presentasinya Wuling, mereka bahkan bilang mobil ini bisa mendekati ke 500 km. Tapi nggak tahu, kita belum tahu pastinya. Tenaganya sendiri diperkirakan sekitar 100 kW atau 134 HP yang mana cukup untuk melajukan mobil ini secara proper. Nah, yang istimewa dari mobil ini adalah bagian dalamnya. Sekarang kita lihat.
Ini bagian belakangnya luar biasa leganya. Ini adalah posisi berkendara saya tingginya 177 cm. Dan wah, lega sekali, headroomnya juga. Dan ini kursinya itu motifnya seperti awan ya, seperti sofa yang lunak. Tapi bukan hanya terlihat empuk, tapi memang beneran empuk gitu. Beneran nyaman dan lebih gila lagi. Ini bagian belakangnya bisa rebah sampai 135 derajat, bener-bener relax duduk di bagian belakang ini. Dia sudah reclining. Dia juga bisa dilipat rata ke depan kalau Anda mau memperbesar bagasi. Dan ada sandaran tangan yang proper. Di sini juga dipenuhi material wooden trim, kemudian material yang empuk. Di sini material yang masih keras, tapi bukaan pintunya keren sekali. Jadi bukaan pintunya itu menyatu dengan tarikan pintu seperti ini. Simple, tapi elegan dan keren. Nah, cuman yang jadi satu masalah adalah ventilasi AC belakang hanya satu. Jadi harus rebutan antara penumpang kanan dan kiri. Mau ke arah kiri atau ke arah kanan. Dan USB slot juga cuma satu. Jadi nanti rebutan juga yang di belakang. Mau yang kiri atau yang kanan. Tapi ini leganya sih luar biasa. Sekarang kita ke depan. Wow, bagian depannya nih khas Wuling EV ya. Jadi dia modern dengan 2 buah layar. Tapi yang lainnya sudah sangat-sangat simple. Seperti biasa ini tidak ada tombol start stop atau tombol kunci. Jadi benar-benar ini adalah mobil yang kita kantongi kunci, kita tinggal injek rem, dia bisa langsung ready. Di sini udah ada wireless charger, layar infotainmentnya 15,6 inci. Kemudian di depan masih ada layar instrumen dan MID-nya ini 8,8 inci. Pengaturan setir, ini yang agak aneh nih. Dia bisa tilt, teleskopiknya. Dia tadi terhambat, tapi sekarang dia sudah bisa teleskopik. Jadi ini adalah posisi berkendara Wuling yang paling ergonomis di antara Wuling-Wuling lainnya. Posisi duduknya itu pas, kemudian visibilitasnya juga bagus, dan kelihatannya dari ada tempat buat radar di depan dan ada kamera di sini. Sepertinya ini Wuling yang sudah memakai sistem ADAS ya. Jadi di cruise controlnya juga terlihat sudah ada pilihan untuk jarak mobil ke depannya. Jadi kemungkinan ini memakai adaptive cruise control. Tuas transmisi ada di sebelah kiri di sini. Di kanan itu pengaturan lainnya. Dan cup holder ini juga unik karena cup holdernya bukan hanya untuk 2, tapi untuk 3 minuman di tengah ini. Dan masih ada door bin yang cukup besar, bukan pintu juga sama seperti belakang. Dan ini aksennya warna tembaga seperti ini nih keren sekali ya. Ada nuansa mewahnya gitu. Dan masih ada cup holder lagi di atas dashboard, dan dashboardnya rata jauh ke depan. Tempat duduknya juga sama empuknya seperti yang belakang. Nah, ini lampunya dia sudah putih dan pendaran cahayanya tuh soft. Ini interiornya bagus, simple dan bagus. Saya belum bisa menilai bagaimana rasa dari infotainmentnya karena ini belum bisa dinyalakan mobilnya. Tapi rasanya ini adalah interior yang akan sangat menyenangkan dan tidak membosankan dan membuat Anda itu relax sambil terasa futuristis juga di bagian dalam. Nah, mobil ini juga memiliki 2 charging port. Ada dia. Lagi ngapain? Lagi lihat bagasi mobil ini. Mau masuk? Oh, masuk 3 orang juga muat ini. Lega sekali. Masih bisa tambah 1 lagi di bawah. Masih Ridwan di bawah, kita di atas. Iya, Ridwan di bawah. Jadi ini leganya tuh luar biasa juga. Udah, tadi udah ada. Saya juga udah nyebut leganya luar biasa. Udah, saya udah nyebut. Ini enggak, itu nyebut di Auto Driver. Ini di Motomobi. Oh iya, nanti kalau mau lihat reviewnya dia bisa lihat di Motomobi ya. Reviewnya dia lihat di Auto Driver. Udah. Ntar nih tegakin dulu. Nah, di sini ada charger yang tidak standar juga, ini charger GBT untuk high speed chargingnya. Aduh, ini yang masih agak nggak ngerti ya, kenapa Wuling tidak memakai CCS2 gitu ya, tapi tetap bertahan memakai GBT ini, karena GBT ini tidak bisa ditemukan di mana-mana kecuali di satu atau beberapa titik yang dibuat oleh Wuling sendiri di dealernya. Nah, tapi kalau untuk keperluan charging lainnya, misalnya ngecharge di rumah, Anda bisa ngecharge dari port ini.
Nah, ini juga butuh adapter lagi untuk ke AC charger yang universal. Dan ketika misal Anda mencolokkan listrik ke sini, Anda bisa mengecharge mobil dengan 6.000 sampai 7.000 watt. Jadi cukup cepat ya, misalnya 50 kWh di charge dari kosong sampai penuh ya mungkin sekitar 8 jam, 9 jam, sama seperti waktu kita tidur. Belum ada harga resmi dari Wuling Cloud EV ini, tapi kami perkirakan kalau misalnya sekarang Bingo EV itu dijual di harga 370-an juta rupiah. Kami perkirakan mobil ini mungkin bisa dijual di 400-an juta rupiah, yang mana akan menambah ramai lagi pasar EV di kelas 400 sampai 500 juta rupiah. Tapi ini adalah satu yang segar ya, karena platformnya full elektrik, desain eksteriornya original, desain interiornya itu minimalis, futuristis, dan sangat lega di bagian dalamnya. Rasanya tidak sabar untuk segera tahu bagaimana spek teknis pastinya di Indonesia, bagaimana harganya di Indonesia, dan setelah launching kami juga ingin meminjam mobil ini untuk tahu bagaimana rasanya di jalan. Tapi untuk sekarang, sekian dulu first impression kali ini dari Wuling Cloud EV ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com, serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Anda juga bisa langsung lihat mobil ini di IMS 2024 dari tanggal 15 sampai 24 Februari di Jaya Expo Kemayoran. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.